baik kami yang ada secara onsite maupun yang secara online. Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Setiap telinga mendengar firman ini menjadi berkat. Dan setiap kami yakin dan percaya ada Tuhan yang memberkati setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan bagi kita semua. Nah, saudara-saudaraku yang kasih oleh Tuhan, ya, saya percaya bahwa setiap kita rindu menjadi orang yang menyenangkan Tuhan. Amin. Ya. Tidak ada satupun kita yang mau menjadi orang yang tidak berkenan. Tapi kita sama-sama berusaha dengan semaksimal mungkin supaya hidup kita ini, ya, menjadi hidup yang menyenangkan Tuhan. Amin. Ya. Karena memang tujuan Tuhan menciptakan manusia agar manusia itu dikatakan memuliakan Tuhan. Ya. Maka seperti pujian tadi katakan, Tuhan pakailah hidupku. Amin. Jadi semua kita rindu hidup kita ini menjadi berkat, menjadi berkenan dan disukai oleh Tuhan. Amin. Ya. Jangankan oleh Tuhan, sedangkan bagi tetangga kita pun, bagi saudara kita pun, kita mempunyai kerinduan supaya hidup kita menjadi berkat. Ya, tidak menjadi sisuran. Tahu sisuran itu, saudara? Kalau bahasa Batak bilang tidak menjadi orang yang membuat persoalan masalah, bukan, ya. Nah, oleh sebab itu saudara, kita melihat apa menjadi firman Allah yang menjadi tuntunan bagi kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku, dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Kita tahu bersama bahwa raja pertama raja Israel itu bernama Saul. Ya, Saul ini menjadi raja karena mereka ngotot dan memaksa kepada Tuhan. Sehingga dengan paksaan orang Israel, maka Tuhan mengizinkan Saul menjadi raja. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam 1 Samuel pasal 15 kita lihat saudara, bagaimana dikatakan Saul tidak mendengar lagi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan Saul dikatakan roh Allah undur dari Saul, dan Saul ditolak menjadi raja. Dan setelah itu saudara, maka raja melihat dari keturunan Isai, maka melewati Nabi Samuel. Dia berkata bahwa Samuel akan memberkati raja, akan menunjuk raja dari keturunan Isai, dan itulah yang bernama Daud. Ya, makanya Daud dikatakan menjadi seorang raja yang dilantik oleh Tuhan, yang ditunjuk langsung oleh Tuhan melalui Nabi Samuel. Dan Daud dikatakan saudara, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Berkenan di hatiku, kata Tuhan, bukan kata manusia. Sekiranya di antara kita mempunyai ataupun memiliki seorang anak yang berkenan di hati orang tua, kira-kira orang tua sungkan gak dengan anaknya? Kira-kira kalau anak itu berkenan kepada orang tua, anak itu menyukakan hati orang tua, senang gak orang tuanya? Wah, senang sekali, ya kan? Tapi sebaliknya, kalau ada anak yang tidak mau dengar dengan orang tua, kira-kira orang tua bagaimana? Jengkel kan? Tetapi dikatakan firman Allah, dia mendapati Daud. Allah menyatakan, aku mendapat Daud, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang dikatakan melakukan segala kehendakku. Memang Bapak Ibu, Daud dalam perjalanannya dia mempunyai masalah, ada persoalan dalam hidupnya. Bahkan dikatakan dia jatuh dalam perzinahan. Bahkan dikatakan Daud mempunyai niat jahat. Tapi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, dalam kehidupan Daud, ketika dia tahu dia dalam keadaan dosa, dia tahu dia bersalah, dia insaf datang kepada Tuhan. Makanya ketika dia sadar, dia berkata, Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Dia tahu bahwa upah dari dosa bukanlah kehidupan, kematian. Tetapi dia sadar dan dia datang bertobat kepada Tuhan. Dikatakan, Tuhan jangan ambil. Bapak Ibu, ketika manusia diciptakan dari debu tanah, apakah manusia itu menjadi makhluk hidup tanpa napas? Belum. Tapi ketika Tuhan hembuskan napas roh dalam hidupnya,
maka manusia itu menjadi makhluk hidup. Artinya kalau Tuhan ambil rohnya, mati. Ya kan? Kan begitu. Makanya kan kalau tubuh ini nantinya kembali kepada tanah. Roh, jiwa. Dalam jiwa ada apa? Ada perasaan, ada kehendak, ada emosi. Ya. Jadi kalau orang nggak emosi, kalau nggak ada emosinya perlu dipertanyakan. Ya kan? Kan kita kan punya emosi semua nih. Tuhan senang kalau kita datang kepada Tuhan. Ya, memang kita belum ada yang sempurna, tapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan senang. Amin. Orang bilang, kenapa kau nggak mau ke gereja? Ah, di gereja kan orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah suci. Ya. Padahal saudara tinggal oleh Tuhan, ketika Tuhan menjadikan hidup kita, kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Kita melihat yang pertama, yang membuat dikatakan Tuhan senang dan berkenan atas Daud. Kita melihat bagaimana kehidupan Daud. Yang pertama, hati Daud, saudara, adalah hati yang benar-benar mencari Tuhan. Ya, amin. Ya, coba kita lihat dalam Mazmur 63 ayat yang kedua. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Amin. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ini ungkapan hati dari Raja Daud, saudara. Ya. Bapak Ibu, kalau kita dengan tulus mencari Tuhan, dengan satu kerinduan mencari Tuhan, maka saya percaya Tuhan serius dengan kita. Ketika Sakeus, ya kan, dia serius kan cari Tuhan. Dia bilang, aku mau melihat orang apakah Yesus itu. Artinya ada satu kesungguhan dalam hatinya. Makanya Tuhan tahu dalam setiap hati kita ketika kita benar-benar datang mencari Tuhan, maka Tuhan pun serius memperhatikan kita. Jadi saudara, dikatakan bagaimana hati kita mencari Tuhan. Daud dikatakan, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Rindu, saudara, rindunya dikatakan seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Pernahkah Bapak Ibu melihat sebuah tanah yang sama sekali tidak ada airnya, yang kering, bahkan sampai berpecah-pecah, saudara? Waduh, saudara bisa bayangkan, begitulah dikatakan seperti rusa merindukan air. Seperti begitulah dia merindukan kehadiran Tuhan. Tanah yang keras dialirin air, Bapak Ibu, tanah itu akan menjadi lembut. Hati yang keras juga, kalau sudah dialiri dengan air kehidupan firman Allah, menjadi lembut. Kita minta supaya Tuhan mengalirkan aliran kehidupan, supaya hati yang keras menjadi lembut. Begitulah yang dilakukan Daud, dia mencari Tuhan. Makanya orang yang mencari Tuhan adalah orang yang berkenan kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Kita datang beribadah kepada Tuhan, kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Sebab dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Kalau engkau sudah melatih, berarti kamu menunjukkan kamu serius dengan Tuhan. Amin. Kalau kita sedang melatih, kita menunjukkan keseriusan dengan Tuhan, maka yang serius itu diperhatikan oleh Tuhan. Makanya Mazmur pasal 122 dikatakan, ketika dikatakan, ayo kita ke rumah Tuhan, hati ini bersuka cita. Kalau kita datang dengan sukacita, kita merasakan kehadiran Tuhan. Ya. Yang kedua, saudara, yang membuat Daud menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, kita melihat bagaimana hati Daud ini, saudara. Ketika dia menghadapi suatu tantangan yang berat, dikatakan raja sebelum dia, Raja Saul, ada satu hal yang membuat Saul menjadi iri terhadap Daud. Alkitab berkata bahwa Daud dikejar oleh Saul dan ingin dibunuh. Kita melihat bagaimana tipikal hati Daud. Ya, dalam 1 Samuel pasal yang ke-24, ayat yang pertama, dan ada satu ketika dalam kesempatan ayat yang ke-5, lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud. Ini anak buah Daud ini. Dikatakan, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Anak buahnya datang kepada Daud untuk membilang, Daud, Raja, udah tiba waktu Tuhan. Ada kesempatan, ya. Tapi dikatakan, saudara, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Kira-kira, saudara, kalau melihat ayat ini, Tuhan berikan kesempatan kepada Daud untuk balas dendam. Tuhan cuma bilang, apa yang kau pandang baik lakukan. Apakah Daud membunuhnya? Tidak. Tuhan kasih kesempatan, Tuhan berikan kebebasan, silakan lakukan.
Tapi hati Daud, dia menghormati pemimpin sebelumnya, raja sebelum dia. Sekalipun ada kebebasan. Bapak Ibu, mungkin kita ada dikasih kebebasan, silakan. Tapi Daud, dia menjaga hatinya. Kan dikatakan saudara dalam ayat ini, lihat, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Ya, Daud saudara dikasih kesempatan, bisa dikatakan Tuhan uji gak Denny? Ya, wih, ya. Ini dikasih kesempatan bagi Daud. Terserah, berbuatlah apa yang kau pandang baik, katanya. Daud dipikir, dia menjaga hatinya. Dikatakan kepada anggotanya, jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Karena Daud, dia berpikir Raja Saul juga raja yang dipakai Tuhan. Ya, dikatakan saudara, lalu berkatalah ia kepada orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Saudara, kita lihat, ketika Daud memotong puncak jubah dari Saul, loh kok bisa dipotong jubah saya? Berarti dia akan menceritakan sebenarnya, kalau aku tidak menjaga hatiku, engkau sudah habis. Tapi ini buktinya bahwa aku pernah memotong puncak jubahmu. Itu bertanda sebenarnya kesempatan sudah ada, tetapi dia berkata dijauhkan Tuhan. Sebab Alkitab berkata pembalasan adalah Tuhan. Kadang-kala Tuhan kasih kebebasan, oh silakan. Tapi dikatakan perbuatlah apa yang kau pandang baik. Karena Daud tahu ketika dia membalas kejahatan, ketika dia menghabisi nyawanya, dia tidak berkenan kepada Tuhan. Ya. Jadi Daud dikatakan ada kesempatan, tapi dia menjaga hatinya. Ada kesempatan untuk membalas dendam, tapi dia tidak lakukan. Sekalipun Tuhan sudah katakan, lakukan menurut apa yang baik bagimu. Tapi dia tahu, karena hidupnya mau dipakai Tuhan berkenan, dia hanya potong puncak jubahnya, pertanda bahwa sebenarnya kesempatan sudah ada dalam hidupnya. Bapak Ibu, kita juga menjaga hati kita. Amin. Ya, dan yang terakhir ketiga, yang membuat Daud berkenan di hati Tuhan. Dia tahu bahwa hidup Daud telah ditebus oleh Tuhan. Bahwa dia tahu bahwa kehidupan kita juga telah ditebus oleh Tuhan. Ada harga yang Tuhan berikan bagi kita untuk menebus hidup kita. Maka kalau kita hubungkan apa yang dilakukan Daud dalam 2 Samuel pasal 24. Yang ketiga dikatakan bagaimana Daud dia bisa membayar harga. Ada harga sesuatu yang berharga disampaikan kepada Tuhan. 2 Samuel pasal 24. Ayat 18. Iya. Pada hari itu datang raja kepada Daud. Iya. Kata kepadanya. Iya. Pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pemilikan Araunah orang Yebusi. Iya, terus? Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad, seperti yang diperintahkan. Seperti diperintahkan Tuhan. Sebentar, Tuhan memerintahkan kepada Gad, Gad sampaikan kepada Daud, supaya Daud membangun mezbah di tempat Araunah. Terus? Araunah menjemput dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya. Iya. Araunah keluar, Iya. bersujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Iya. Bertanyalah Araunah, mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini? Iya, jawab Daud. Daud, untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya itulah ini berhenti menimpa rakyat. Terus? Lalu berkatalah Araunah kepada Daud, Iya. baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran dan eretan-eretan pengirit dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Iya. Semuanya ini, ya raja, diberikan Araunah kepada raja. Araunah berkata pula kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. Iya. Tetapi berkatalah raja kepada Araunah, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Iya, Pak, perlu kita perhatikan Bapak ya. Ketika Raja Daud datang ke Araunah, Araunah bilang begini, Raja, silakanlah, ambillah, berbuatlah yang baik. Selalu saudara, tadi kata, apa yang kau pandang baik, perbuatlah. Artinya apa? Ini gratis, gak usah bayar. Tapi apa kata Daud? Aku nggak mau gratis. Jadi saudara, kalau kita lihat, Daud dikasih kesempatan, terserah pandangan baik apa yang Tuhan lakukan. Aku tidak mau mempersembahkan sesuatu yang tidak membayar apa-apa, tapi aku mau persembahkan kepada Tuhan yang berharga. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, kita datang mempersembahkan yang berharga kepada Tuhan. Amin. Semua kita sudah berharga. Ada tenaga, ada waktu kita berikan.
Di samping itu kita juga bisa berkorban kepada Tuhan. Karena kita tahu kita melayani Tuhan dengan ada harga yang harus kita bayar. Amin. Ya, itu yang membuat Daud disukakan hati Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, hati yang selalu merindukan Tuhan. Yang kedua, kita menjaga hati, melakukan yang terbaik bagi Tuhan, melakukan sesuatu yang berharga bagi Tuhan. Saya percaya Tuhan disenangkan. Tuhan berkata bahwa kita menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Amin untuk firman Tuhan.